Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, ini video selanjutnya ya, dari pelajaran kemarin tentang latihan jurus data binding. Sebelum kita mulai lanjut di pelajaran yang ke-7 ya. Ini kita lanjut dengan pertama kita review dulu apa aja yang sudah kita lakukan. Oke, untuk start data binding jangan lupa yang ini penting ya, di Gradle. Jadi Gradle-nya sudah harus implement data binding true dulu, kemudian baru bisa dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Kemudian ngupdate ini menggunakan data binding layout. Langkahnya sederhana, di video kemarin sudah ada penjelasannya. Tinggal taruh di kursornya di sini ya, di layout sini, terus alt plus enter, kemudian pilih yang convert to data binding layout. Nanti jadinya seperti yang di step selanjutnya nih, kayak gini. Kemudian dalam data binding layout kita bisa ngasih variabel, dimana nanti si variabel itu bisa kita akses di sini, layout expression nih, binding expression. Nah di sini si binding expression punya dua ya, ini buat binding expression biasa ya, expression ini bisa dikali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain yang bisa kita lakukan sederhana di sini. Setelah itu ada lagi binding expression yang buat event, di mana si event bisa mana ya? Sebentar. Oh, nanti ada di event binding ya. Kemudian kita ganti cara inflate-nya. Jadi ini dilihat ya, di sini juga dilihat. Nah, pertama buat ini adalah generated class. Nah, kemudian ini adalah bindingnya, binding prosesnya. Ada dua ya, satu di fragment dan satu di activity. Teman-teman perhatikan nanti mau nge-binding di mana, mau binding di fragment atau di activity. Jadi harus tahu, kalau mau di fragment ini contoh codingnya, kalau mau di activity, contoh codingnya ada di previous video ya, di video sebelumnya. Kemudian ini lagi binding expression itu juga ada ini ya. Kalau yang tadi itu sebelumnya ada add gitu ya, ada add, kemudian kurung kerawal ini, terus ini adalah variabelnya, maka di yang event itu bentuknya seperti ini, add kurung kurawal, kemudian ini buka kurung tutup kurung, kemudian function yang akan dieksekusi tutup kurung kurawal. Jadi functionnya ini yang kemudian nanti dieksekusi. Dari mana datangnya function nanti bisa dari view model, bisa jadi dari activity atau fragment, terserah kebutuhannya di mana. Oke, ini review kemarin ya. Kemudian apa lagi kemarin? Sebentar. Oh, ini observe-nya. Ini buat ini ya, yang bisa di-observe langsung. Jangan lupa di bagian yang ini. Binding dot set life cycle owner. Nih. Ini biar bisa dia observe value dari view model. Lanjut. Nah, ini dia. Nah, kebetulan kalau kita ngoding itu banyaknya itu kita butuh mengcustom. Jadi kita butuh custom tampilan. Nah, sementara data yang kita punya dari view model itu datanya standar. Kalau enggak, ya standar ya. Standar data. Misal, kalau kita punya uang kalau di view model nanti datangnya paling dari tipe data float. Misal floatnya adalah 10 juta gitu ya. Nah, si float ini nggak bisa mengakomodir kayak gini. Balik lagi. Nih,
nggak bisa mengakomodir yang ini. Nah, bisanya itu cuma gini, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sementara kita nanti di aplikasi butuh tampilannya nggak kayak gitu. Harusnya ada RP-nya, kemudian ada 10 titik 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian ada titik koma gini misalnya ya. Nah, ini nggak bakal masuk di model. Kenapa? Karena model mintanya tipe data float. Maka ini kita harus custom. Bagaimana bisa dapat customan kayak begini? Kita bisa menggunakan yang namanya ini tadi. Nih, si binding adapter. Nah, si binding adapter ini nanti gunanya adalah untuk, nama sekali lagi ya, kata-kata adapter. Adapter itu tugasnya adalah untuk mengadaptasi atau apalah ya, untuk mengconvert ya dari model menjadi tampilan. Misal modelnya segini ya, karena float ini kita butuhnya RP 10 ya, 123 titik 123, maka bagian yang ini, bagian ini, titik-titik ini dan ini itu harus dilakukan di adapter. Nih, bagaimanakah caranya membuat si adapter ini? Sekarang kita lihat contoh codingan. Oke, bentar ya, clear dulu. Oke, gimana cara membuatnya? Saya udah punya contoh codingan. Bentar ya. Nih, sambil nunggu kita compile dulu. Run app. Nah, nih. Udah di presentation mode biar kelihatan. Kemudian coba biar lebih mudah saya bisa ditulis-tulisin di screenshot dulu aja. Oke, kita ambil yang paling sederhana ini ya. Bentar. Kita ambil yang paling sederhana aja. Taruh mana ya anaknya? Ntar. Taruh OneNote aja. Oke, pas. Oke, sini ya. Zoom full. Oke. Nah, untuk membuat sebuah binding adapter, pertama harus bikin kelas. Kelasnya mana? Nih. Saya sudah punya kelasnya. Nih. Kelas binding adapter. Nih ya. Binding adapter. Kemudian di sini kita buat function. Functionnya apa? Nih. Lihat ya. Punya annotation di sini. Anotasinya apa? Binding adapter. Add. Ketik aja gini. Binding adapter. Nanti dia bakal autocomplete kayak begini. Tergantung settingan Android Studio-nya ya. Kebetulan saya kok jadinya kayak gini. Kemudian, nah, kita bisa kasih nama. Nah, ini untuk contoh yang, enakan ini kayaknya ya. Enakan di PowerPoint deh. Ah, nih. Yang ini aja. Balik dulu dong. Nih. Jadi yang ini, kalau kita mau buat custom, misal mau custom nih, custom berat ya. Dapat teks, kita bikin binding adapter, terus kita kasih nama txt gram. Kemudian di dalamnya txt gram ini kita bakal bisa punya Android tag baru gitu ya di txt gram di XML. Nanti si Androidnya, Android Studio-nya baca tuh. Kemudian kita punya parameter lagi di functionnya yang wajib ini. Ini kebetulan mau saya taruh di text view ya. Maka ininya itu text view.
Kalau nanti mau dipasang si binding adapter ini dipasang di image view, maka teman-teman ganti. Teman-teman ganti aja ini jadi image view, di mana si text view dan image view ini sama-sama turunan dari kelas view. Kalau misalnya nanti bisa dipasang di beberapa atau lebih dari satu view, maka ininya jadinya adalah kelasnya adalah view gitu aja. Tapi kebetulan karena di sini saya nyontoinnya spesifik ke text view, maka contohnya jadi text view. Oke. Nah, dengan ini kita sudah punya custom binding adapter namanya txtgram. Kita sudah tahu bahwa ini targetnya, targetnya ke text view, ini adapternya, dan ini adalah parameternya. Jadi nanti yang masuk ke dalam value-nya adapter ini adalah nilai ini, nilai float. Nah, nanti ini mintanya. Terus apa yang akan kita lakukan? Ya udah, view, ya, kebetulan ini text view, di set text, kemudian teksnya ditambahin kata-kata gram. Jadi nanti misalnya kalau inputnya adalah misalnya txt gram sama dengan ini ya, kan ini value-nya XML ya, 30, maka nanti di HP-nya jadinya itu adalah 30 plus ya, tambah ini ya, spasi gini, kemudian GR. Jadi inilah yang namanya adapternya binding adapter tadi. Jadi mengadaptasi ya, mengkonvert data dari 30 menjadi tulisan 30 gram. Seberapa jauh kita bisa membawa adapter ini ya, seberapa mau kita aja. Contoh di sini saya punya lagi binding adapter txt harga namanya ya. Berarti kita ulang lagi ya. Diulang lagi contohnya biar paham. Nah dia. Halo. Lemot. Ini dong. Ya apa sih? Wih, clear. Nah, nih, jadi contoh lagi. Contoh saya punya adapter namanya txt harga. Berarti nanti di XML ya. XML. Ya, ini ada kotaknya misalnya XML. Ada txt harga. Maka si txt harga ini akan minta input apa? Baca di sini. Float ya. Berarti minta inputnya misal 30 itu 30.000 misalnya. Maka ini menjadi input untuk fungsi ini. Ini bakal nanti masuk ke sini. Yang ditarget adalah text view. Maka nanti text view-nya kita set up ya. Ini codingan sembarang terserah. Nanti bakal di-returnkan adalah ini. Ya, view.setText. Nah, berarti nanti bakal jadi rp 30.123 gini. Jadi dia bisa mengadaptasi atau mengkonvert dari yang 30 float, 30.000 float menjadi rp 30.000. Nah, kayak gitulah. Kemudian contoh yang lebih advance lagi sebenarnya di codingan ini. Belum saya masukkan Git ya. Nanti kita upload ke Git, tapi ini dulu. Oke, lanjut. Nah, nih. Si binding adapter juga bisa kita kasih lebih dari satu parameter. Contoh yang parameter biasa ya, kita lihat. Seperti main. Nah, saya di sini punya yang ini. Bukan dong, mana dong? Ini. Nih. Sorry. Nih. Saya punya dua custom ya. Yang ini txt mahasiswa, nih. Nah, si txt mahasiswa ini bisa menerima apa aja nih. Kita lihat lagi tadi di adapternya. Kita lihat binding adapter yang namanya txt mahasiswa nih. Ya. Nih, si binding adapter yang txt mahasiswa bisa menerima apa? Nih. Objek mahasiswa. Oke. Maka di sini saya ngasihnya adalah objek mahasiswa juga. Di sini. Nih, txt mahasiswa ya.
objeknya juga objek mahasiswa. Kemudian apa yang saya lakukan? Di sini saya cek jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, diganti warna teksnya, nih, teks colornya diganti jadi warna ini. Oke, kalau perempuan diganti ini. Ini, oh yang ini harusnya, nih, purple kalau yang perempuan. Nah, efeknya apa? Nanti kelihatan di aplikasi. Nih, contoh ya. Kalau ganti perempuan jadi ungu, ganti laki-laki jadi biru teal gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Kemudian lagi, satu lagi yang perlu diperhatikan, si data binding ini tadi bisa di binding adapter tadi, itu bisa dibuat 2 variabel, nih kayak gini. Jadi nanti kalau ada XML yang menggunakan dua-duanya, txt earning dan txt mahasiswa, maka si binding adapternya pakai yang ini, nih. Jadi kalau ada 2 binding ini, nih seperti ini, di baris ini ya, ini pakai 2 binding txt earning dan binding txt mahasiswa, maka nanti ada 2 parameter, earningnya berapa, mahasiswanya berapa gitu ya. Terus nanti di set text lah, mahasiswa ini earning per bulannya sekian. Tapi itu dengan 2 parameter yang berbeda. Kalau nanti di XML-nya cuma ada 1, maka dia ambil yang ini aja. Kalau cuma diisi txt earning, maka yang jalan ini. Kalau diisi txt earning sama txt mahasiswanya, jalan yang ini. Oke, view yang ditarget di contoh ini sama-sama text view, Contoh lain kalau mau target view yang berbeda adalah target image view. Biasanya dipakai untuk profile picture. Jadi kalau profile picture, contoh di Facebook atau Instagram, untuk yang default, itu kan walaupun kita belum mengisi atau nggak ngisi, selalu punya image view default kan. Nah, maka itu dipakai di sini. Pakailah ini image view, parameternya URL-nya, misalnya belum ada ini, kalau jika ini null ya, misalnya ini URL-nya null, maka yang disampilkan adalah drawable-nya yang dari APK. Drawable-nya default profile. Kecuali sudah ada URL-nya, maka nanti dipakai yang ditampilkan adalah image dari URL itu. Bisa pakai Glide, bisa pakai Picasso, dan macam-macam. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk latihan jurus data bindingnya. Jadi yang kepakai bakal banyak ya, ada 7 yang perlu diingat-ingat. Mulai dari update Gradle dulu, update layout, pahamin layout expression. Ingat si layout expression bisa dikali bagi tambah kurangin, bisa. Kemudian, ini tadi ini adalah ngupdate layout dulu ya, jangan lupa. Kalau layoutnya nggak ke-update, binding class bindingnya nggak ke-update, nggak ke-generate. Juga kalau mau pakai data binding, selalu bakal butuh yang namanya variabel. Jadi dipakai. Jangan lupa. Layout expression, terus ini. Nah ini ya. Yang saya bilang tadi, kalau tidak ada binding adapternya, kalau nggak ada layout data bindingnya, maka yang ini nggak bakal ke-generate. Oke. Terus kalau ini sudah di-generate, tapi nggak pakai ini cara untuk menginstansiate data bindingnya juga nggak jalan. Jadi ini harus satu pasang. Kemudian nanti untuk handle event, ingat bedanya di sini, nih, ya, add-nya buka kurung kurawal sampai kemudian ini buka kurung tutup kurung, ini harus diingat baik-baik. Jangan lupa kalau mau pakai event. Kemudian kalau mau data yang ada di situ observability-nya automatic ya, dia harus pakai ini set lifecycle file view lifecycle owner-nya siapa. Dan terakhir adalah data binding-nya, binding adapter. Jadi ini yang menentukan banget tampilannya itu. Jadi nggak bingung lagi wis. Data dari model ini polosan ya, kayak float gitu ya. Terus mau ditambahin rupiah gimana? Masa ditambahin di text view-nya, kan nggak mungkin, kan lucu juga. Maka bisa sih kita tambahin di text view-nya, cuma ya aneh aja, nggak keren, nggak solutif lah ya. Ini untuk setiap text view kita bakal pakai itu lagi. Nah, maka ini pakailah yang namanya binding adapter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton baik-baik, dipelajarin, di like, di subscribe. Ditunggu nanti materi-materi selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman.
Saya harap nggak cuma yang di JTI Polinema aja, bisa siapa tahu buat yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.